القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، شكرا يا رباه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, dan para akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang ke-14 di bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir untuk mengisi dan menghidupkan malam-malam kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Dan kita memanfaatkan waktu kita untuk mengkaji, membahas satu kitab, yaitu Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran, atau Khamsuna Qaidatan Qur'aniyah fin Nafsi wal Haya, 50 kaidah Quran atau 50 kaidah yang bersumber, yang diambil dari Al-Quran, fin nafsi, yang sangat penting sebagai tuntunan bagi kita dalam mengatur kehidupan pribadi-pribadi kita, wal haya, dan kehidupan kita secara umum bermasyarakat. Kitab ini sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah karya dari Syekh Dr. Omar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah, salah seorang guru besar dalam bidang hadis di Universitas Qasim, Saudi Arabia, dan juga pemerhati dan orang yang banyak berkecimpung dalam lajnah internasional tadabbur Al-Quran. Jamaah sekalian, dalam pembahasan kita ini, dalam kitab ini dan di masjid ini, kita sudah masuki Al-Qaidah Ats-Tsaminah, kaidah yang ke-8. Ini kalau dilihat dari pembahasan buku ini dari masjid-masjid yang kita tetapkan sebagai masjid yang tarwihnya atau ceramah tarwihnya diisi dengan kajian kitab ini, maka ini masjid yang paling terlambat kajiannya, ya. Kaidahnya baru kaidah ke-8. Malamnya sudah malam ke-14, ya. Dan mungkin sudah sebagian tempat sudah belasan. Ya, ala kulli hal, tidak mengapa, insyaallah. Pada pembahasan kita tadi malam, kita sudah membahas kaidah yang ke-7, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk kita menyalahkan dan menghukumi orang-orang yang telah berupaya untuk berbuat kebajikan. Kita sudah jelaskan tentang pokok-pokok yang terkandung dalam kaidah tersebut, di mana kaidah tersebut berasal dari firman Allah di surat At-Taubah di ayat-ayat yang terakhir yang berkaitan dengan perang Tabuk, dan simpulannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam
untuk tidak menghukumi dan menyalahkan mereka-mereka yang memang ashabul a'dar, orang-orang yang ada uzurnya sehingga absen dan tidak sempat ikut terlibat dalam perang Tabuk. Dan yang berhak disalahkan dan yang berhak untuk dihukum adalah mereka-mereka yang tidak ada alasan lalu mereka tidak ikut dan tidak terlibat dalam jihad yang sangat penting tersebut. Dan juga kita sudah sebutkan cabang-cabang dari kaidah ini, bagaimana aplikasi dari kaidah ini dalam kehidupan kita, yang intinya adalah dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berserikat, bersekutu dengan orang lain, entah dalam perusahaan, dalam kerjaan kita, dalam bisnis kita, atau dalam kehidupan kita bertetangga dan yang lainnya. Kita harus melihat dan membedakan antara orang-orang yang berbuat kesalahan disebabkan karena tidak ada perhatian atau sengaja berbuat kesalahan, dengan mereka-mereka yang sudah berupaya untuk seoptimal mungkin, untuk sebaik mungkin bekerja, namun karena sebagai manusia biasa ada saja kesalahan dan kekurangan, maka bagi mereka-mereka yang seperti itu, yang ada indikasi kesungguhan dan telah berupaya sedemikian rupa untuk bekerja yang sebaik-baiknya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkannya dan untuk menghukuminya. Juga tentu saja dengan catatan penting yang kita sebutkan di bagian akhir, bahwa ayat ini bukan dalil bagi mereka-mereka yang tidak ada perhatian dan tidak ada usaha untuk memaksimalkan kerja-kerjanya dan tugas-tugas dan amanah yang dibebankan kepadanya, lalu dia ketika akan dinilai dan akan dihukum, lalu dia mungkin beralasan ma'alal muhsinina min sabil. Sebagaimana juga kita ingatkan bahwa kadang dalam hal ini sebagian orang cuma suka untuk menilai orang-orang yang telah bekerja, orang-orang yang telah berupaya, orang-orang yang telah berusaha untuk memberikan kontribusi kepada umat ini, lalu sebagian yang diajak untuk ikut terlibat namun mereka tidak menyambut panggilan tersebut, dan nanti setelah terjadi kekurangan dalam kerja-kerja dakwah atau kerja-kerja sosial dan semacamnya, maka dia orang yang pertama kali mungkin mengkritik dan mengomentari kerja-kerja yang mungkin ada kekurangannya tersebut, padahal sejak awal juga dia telah diajak untuk ikut terlibat, lalu ternyata dia cuma hanya mau sekedar menjadi penonton, pengamat, dan sekaligus sebagai orang yang suka mengkritik kerja-kerja orang lain. Ini beberapa pokok-pokok penting yang terkandung dalam kaidah ma'alal muhsinina min sabil. Sekarang kaidah berikutnya, al-qaidatu ats-tsaminah, kaidah yang keenam yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak akan dibebankan dosa orang lain kepada orang lain, atau dosa seseorang kepada orang lain. Dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak akan dibebankan, tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting dan merupakan salah satu pokok keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam. Kita tahu syariat ini adalah syariat yang penuh dengan keadilan, yang jauh dari segala macam bentuk kezaliman. Dan di antara bentuk nyata keadilan dari Islam adalah kaidah ini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kesalahan orang lain tidak akan dibebankan, tidak akan dilimpahkan, tidak akan dipikulkan
kepada orang lain. Kesalahan seseorang tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Kaidah ini jamaah sekalian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar di ayat ke-7, ya, surat Az-Zumar di ayat ke-7 dan dalam beberapa ayat-ayat yang lainnya. Disebutkan bahwa kaidah ini ada dalam 5 ayat dalam Al-Qur'an. Ya, silakan cari itu. Kaidah ini disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Atau ada yang tahu ini letak-letaknya semuanya? Jadi 1 surat Az-Zumar, 2 surat An-Najm, 3 Al-Isra, 4 Fatir, 5 Al-An'am. Iya. Jayid. Ya, ternyata banyak yang tahu ya. Jadi tidak dapat hadiah semuanya. Ya, kalau sedikit cuma 1 yang tahu berhak dapat hadiah. Ya. Jamaah sekalian, kata Syekh, wa makna hadil qaidah bi ikhtisar. Makna kaidah ini secara ringkas adalah annal mukallafina innama yujazuna bi amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bahwa seseorang itu akan dibalasi atau mendapatkan balasan sesuai dengan amalan-amalannya. Jika amalannya adalah amalan dosa, maka keburukan pula yang akan diberikan kepadanya. Dan jika amalannya adalah amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Wa annahu la yahmilu ahadun khati'ata ahadin, dan seseorang tidak akan memikul kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, dia sudah berbuat kebaikan, lalu ada kesalahan dari saudaranya, maka kesalahan saudara itu tidak mungkin dilemparkan, dibebankan kepada dia. Malam yakun sababan fiha, dengan catatan dia bukanlah faktor penyebab kesalahan tersebut. Ini juga ya, kadang nanti akan kita sebutkan dan Syekh akan isyaratkan, bahkan akan sebutkan beberapa contoh orang yang mungkin bukan dia yang melakukan, dia bukan yang langsung melakukan kesalahan tersebut, tapi dia memiliki peran dalam terjadinya kesalahan tersebut, maka di sini juga dia akan mendapatkan sebagian atau bagian dari dosa tersebut. Namun yang dimaksudkan dalam ayat kita ini atau dalam kaidah kita ini adalah seseorang yang memang tidak melakukan kesalahan dan tidak ada sama sekali campur tangannya dalam kesalahan tersebut, bukan faktor penyebab terjadinya kesalahan tersebut, maka tidak mungkin dia juga akan mendapatkan bagian dari dosa dan hukuman. Dan inilah bagian keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dosa-dosa warisan ya, itu tidak akan mungkin ada dalam syariat Islam. Bukan dia bersalah, mungkin orang tuanya, lalu dia dikatakan juga ikut mengambil beban kesalahan dari dosa orang tuanya umpamanya. Ini tidak dikenal dalam syariat Islam. Hal yang perlu untuk kita cermati di sini, kata Syekh, adalah pemilihan kata-kata al-wizr. Ya, dosakan itu dalam bahasa Arab biasa digunakan dengan istilah al-ithm atau juga az-dzamb atau juga al-khati'ah. Tapi kenapa dalam ayat ini digunakan kata-kata wizr? Karena al-wizr itu ketika diartikan di sini dengan dosa, asal katanya al-wizr adalah memikul, ya, memikul. Makanya menteri itu dalam bahasa Arab disebut dengan wazir, ya, wazir, karena menteri itu dibebani juga kerja-kerja yang penting dari menteri presidennya umpamanya, ya, maka dikatakan wazir, ya, orang yang memikul juga beban kerja
amanah tanggung jawab dari pimpinannya. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan waj'alli waziran min ahli. Utus juga untukku seorang wazir yang bisa ikut memikul beban tanggung jawab risalah dakwah ini. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus untuk berdakwah ke Fir'aun, ini bukan tugas yang mudah, bahkan tugas yang sangat-sangat berat, berhadapan dengan seorang yang bengis, kejam, lalim seperti Fir'aun. Maka beliau ingin agar ada pembantu beliau. Beliau minta kepada Allah beberapa permintaan, di antaranya adalah waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, utus juga seorang wazir, menteri yang bisa memikul beban juga bersamaku dalam mengemban dakwah yang cukup berat ini, atau dakwah yang berat ini. Kata Syekh, penggunaan atau pemilihan kata-kata wizr dalam dosa di sini adalah li'annahu yutakhayyal thaqilan ala nafsil mu'min. Karena ini mungkin difikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang berat bagi jiwa mukmin, ya. Artinya tidak mungkin suatu dosa itu akan dibebankan, dipikulkan kepada mukmin yang tidak berdosa, yang tidak melakukan kesalahan. Maka di sini di antara hikmah kenapa digunakan kata-kata wizr, tidak dikatakan wala wala yudhnib, ya, man wala yudhnib ahadun bi dzambi ghairihi umpamanya, ya. Tapi digunakan kata-kata wizr untuk memberikan kesan bahwa memang tidak ada pemikulan dosa, pengalihan dosa kepada orang-orang yang tidak melakukan kesalahan dan dosa tersebut. Jamaah sekalian, hal yang disebutkan juga oleh Syekh bahwa ternyata kaidah ini tidak hanya berlaku kepada umat Islam. Jadi ingat, ya, karena mungkin ada sebagian orang mengatakan sebagian syariat itu ada namanya dosa turunan, dosa warisan. Itu sebenarnya seandainya ada agama yang mengajarkan seperti itu, maka itu adalah buatan dari pemuka-pemuka agama mereka. Karena sebenarnya syariat sejak dulu, syariat seluruh nabi dan rasul tidak mengenal yang dinamakan pemikulan dosa atau dilimpahkannya dosa kepada orang-orang yang tidak berdosa. Apa buktinya? Masalah ini adalah masalah yang ada pada umat Islam dan juga pada umat-umat sebelum Islam. Syekh menyebutkan ayat-ayat dalam surat An-Najm. Ya, Allah berfirman, afara'aital ladzi tawalla. Ya, dalam surat An-Najm di ayat ya ke-33 dan seterusnya. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalila wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Di sini ada kata-kata di ayat ke-36, am lam yunabba bima suhufi Musa, apakah belum dikabarkan atau tidak dikabarkan kepadanya tentang apa-apa yang ada dalam suhuf Musa. Ya, suhuf Musa ini kan lembaran-lembaran Taurat. Dan ada yang mengatakan suhuf Musa ini berbeda dengan Taurat. Artinya ini adalah bagian dari apa yang ada dalam aturan-aturan syariat Nabi Musa alaihissalam. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim alaihissalam yang waffa. Ya, beliau ini salah satu di antara sifat beliau adalah waffa, yang selalu menepati janjinya. Entah janji kepada sesama manusia, apalagi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu beliau adalah seorang nabi yang paling patuh dengan setiap perintah dan beban yang Allah perintahkan kepadanya, seberat apapun perintah tersebut. Lalu setelah Allah menyebutkan ini semuanya, ya, menyebutkan bahwa ini ada dalam suhuf Musa dan ada juga dalam suhuf Ibrahim, maka Allah katakan selanjutnya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak akan dibebankan kepada orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan.
Jadi tidak mungkin seseorang tidak ada kontribusinya, tidak ada usahanya, tidak ada kerjanya, lalu begitu saja mendapatkan pahala. Sebagaimana seorang yang tidak ada keterlibatannya dalam satu dosa, tidak mungkin dipikulkan kepadanya dosa tersebut. Ini kaidah atau ketetapan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan setiap orang yang berusaha, berkontribusi, bekerja untuk hal-hal yang baik ataupun yang buruk, dia akan menyaksikannya. Dia kelak akan menyaksikan pahala atau dosanya. Summa yujzahul jazaa'al awfa, dan akan mendapatkan balasan sesempurna mungkin. Ayat-ayat ini atau ayat dalam surat An-Najm ini menunjukkan bahwa ini juga berlaku dalam syariat Nabi Musa dan ada dalam suhuf Musa, dan syariat Nabi Ibrahim, yaitu dalam suhuf Nabi Ibrahim. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa kaidah kita ini tidak bertentangan dengan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, mungkin kalau kita baca ayat ini, lalu kita membaca ayat-ayat yang lain, maka kita mungkin akan bertanya-tanya semacam ada kontradiksi. Dan tentu saja bagi kita seorang mukmin, keyakinan kita, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang banyak kontradiksinya itu, pertentangannya itu antara satu poin dengan poin yang lainnya, antara satu hukum dengan hukum yang lainnya, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya adalah ketika suatu aturan, satu undang-undang itu buatan manusia, bukan datang dari Allah. Akan banyak kontradiksinya. Adapun kalau datang dari Allah, maka tidak ada pertentangan satu sama lain di antara aturan dan ayat-ayat tersebut. Namun bagaimana menjawab dengan beberapa ayat yang kelihatannya agak berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 13, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim." Mereka akan memikul beban dari dosa-dosa kesalahannya dan dosa kesalahan orang-orang yang mengikutinya. Jadi dia akan memikul dosa dari yang dia lakukan sendiri dan dosa orang-orang yang ikut dengan mereka. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 13. Dan juga firman Allah dalam surat An-Nahl yang insyaallah malam ini kita dengarkan dalam salat tarawih. An-Nahl ayat 25, "Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm." Dan juga mereka akan mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi di sini ada disebutkan bahwa di samping dia akan mendapatkan dosanya, dia juga akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti kesesatannya atau dakwah kesesatannya itu. Berarti ada dosa orang lain ditimpakan juga, dilimpahkan juga, dibebankan juga kepada mereka. Apakah hal ini bertentangan dengan apa yang kita sebutkan tadi? Kata Syekh bahwa ini tidak ada pertentangan, ya, karena mereka juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya itu karena dia punya peran aktif bahkan untuk mengajak orang dalam kesesatannya, sehingga di samping dia sesat maka dia akan berdosa. Maka semua orang yang telah dia sesatkan berdosa juga karena sesat mereka, dan dosa mereka juga diberikan kepada dia. Ya, jadi umpama seorang dai yang mengajak dalam kesesatan, waliyadzubillah, dia sudah sesat satu orang, 9 orang diajak, maka 9 orang sudah sesat, sudah 10 orang sesat. Masing-masing yang sesat itu akan memikul dosa kesesatannya, karena kapan dia sudah sesat maka masing-masing memikul kesesatannya. Tapi orang yang pengajak ini, dai ini yang pertama kali mengajak dalam kesesatannya, itu akan mendapatkan 10 dosa. Dosa dia sendiri dan dosa 9 yang mengikutinya. Gimana lagi kalau sudah ratusan yang mengikuti kesesatannya, waliyadzubillah. Sebagaimana kata Syekh adalah dai dalam kebaikan, orang-orang yang melakukan kebaikan, mengajak
satu orang, maka selama orang itu melakukan kebaikan yang telah dinasihatkan, yang telah diajarkan, maka dia dapat pahala, pelaku kebaikan itu juga mendapatkan pahala, dan dia juga akan mendapatkan pahala lagi dari kebaikan orang tersebut. Ya, kalau sudah 10 yang diajak, maka sudah 11 pahala yang dia dapatkan, di samping ya karena dia juga memiliki 1 pahala dari kebaikannya dan 10 pahala dari 10 orang yang mengikutinya. Yang tidak jamaah sekalian, kata Syekh di sini, sebagian orang-orang kafir, ya orang-orang kafir mencoba merubah kaidah ini. Apa kata mereka? Mereka kadang mengatakan kepada orang-orang yang dia mau sesatkan, orang-orang yang dia mau ajak dalam kekufuran atau yang dia mau sesatkan, dia katakan, ikut saja dengan kesalahan ini atau ikut dengan ajakan saya ini. Dan seandainya ini sesat dan salah, saya yang tanggung dosa-dosamu. Ya, dia katakan, saya tanggung dosa-dosa. Artinya kamu tidak berdosa, saya yang tanggung sendirian. Paling tidak mungkin gitu. Bahwa kapan dia mengikut kesalahan, dia juga akan dapat dosa. Dan memang dia akan tanggung dosa-dosanya juga. Tapi bukan berarti orang yang berbuat dosa itu tidak akan mendapatkan dosa dan hukuman. Ini gaya orang kafir, dan ini syaitan gitu ya, syaitan gitu ajakannya. Ya, dia selalu mengatakan, saya yang tanggung semua. Kalau salah ini saya tanggung. Ya, saya yang siap mempertanggungjawabkan semua kesalahan saya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang mereka itu dalam surat Al-Ankabut di ayat ke-12 sampai 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru", berkata orang-orang kafir, "lil ladziina amanu", kepada orang-orang beriman. Jadi ini bahayanya ya. Orang kafir itu berdakwah. Kadang lebih aktif dakwanya kepada kita. Ya, kadang kita orang beriman tidak mendakwai orang kafir. Dan kadang orang kafir yang proaktif mendakwai kita. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang-orang beriman, ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami ini, wal nahmil khatayakum, dan seandainya ini jalan kesalahan, dosa, kami yang akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Kalian tidak akan berdosa, kami yang akan tanggung semua dosa-dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai', dan mereka tidak mungkin siap untuk memikul beban-beban kesalahan-kesalahan tersebut. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Ya, nanti di hari kiamat mereka mengelak, tidak mau sebenarnya berlepas diri, dan ini juga modelnya syaitan ya. Syaitan nanti akan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum, mau berlepas diri. Ketika orang-orang yang mengatakan, kan kamu yang ajak saya, jadi saya tidak bersalah karena saya cuma ikut-ikutan saja. Itu orang-orang yang pengikut syaitan nanti berkeberatan juga dan minta pertanggungjawaban dari syaitan. Tapi syaitan sudah tidak lagi siap mempertanggungjawabkan dakwah kebatilannya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim." Maka mereka itu akan memikul beban-beban dari dosanya, dan juga akan memikul beban-beban dari dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Selain itu, di hari kiamat mereka akan dipertanyakan terhadap kedustaan-kedustaan mereka yang telah mereka katakan di dunia ini. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, kaidah ini kata Syekh adalah kaidah yang kalau kita perhatikan dalam buku-buku ulama kita, sangat sering ulama kita berdalilkan dengan kaidah kita ini, wala taziru waziratu wizra ukhra, dalam buku-buku mereka, baik dalam buku akidah, buku tafsir, buku hadis, buku fikih, dan dalam banyak persoalan-persoalan lainnya. Syekh akan menyebutkan beberapa contoh ya, sebagaimana kebiasaan beliau dalam buku ini, menyebutkan beberapa contoh pengamalan kaidah ini. Beliau sebutkan contoh di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dan sekaligus ini sebagai bukti bahwa kaidah ini berlaku juga sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ini sudah kita dengarkan ya semalam ayatnya.
ketika Nabi Yusuf membuat skenario dalam persoalan ini, di mana beliau mau menahan adiknya Bunyamin sehingga meletakkan siqayah, untuk bejana untuk memberi minum itu di tas dari adiknya agar adiknya itu ditahan sebagai dakwahan telah mencuri. Waktu itu kakak-kakaknya yang sudah janji kepada bapaknya tidak akan melakukan sebagaimana yang pernah mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bapaknya sangat sayang dan cinta kepada Yusuf dan kepada adiknya Bunyamin. Dan bapaknya sudah pengalaman pahit dengan Nabi Yusuf, artinya waktu Nabi Yusuf tidak pulang dan dikatakan diterkam serigala dan seterusnya. Maka ketika Bunyamin juga dipanggil untuk ikut karena memang Nabi Yusuf alaihissalam mau ketemu, maka bapaknya berkeberatan untuk mengizinkan Bunyamin ikut dengan kakak-kakaknya lagi. Sudah trauma pengalaman yang lalu, karena seorang mukmin itu tidak mau terjatuh dalam kesalahan dua kali. La yuldagu mu'min fi juhrin marratain. Dalam hadis Bukhari disebutkan seorang mukmin itu tidak pantas jatuh ke dalam lubang yang satu, lubang yang sama dua kali. Maka Nabi Yakub tidak mau izinkan pertama. Namun karena ini kebutuhan yang sangat besar dan tidak mungkin mendapatkan bahan pangan yang mereka butuhkan kecuali dengan membawa Bunyamin, maka akhirnya mereka bawa. Tapi ternyata Bunyamin ini tertuduh mencuri, tidak boleh pulang. Orang yang tertua dari kakaknya Yusuf itu mengatakan, kok gitu saya jadi gantinya, saya yang siap disandera dan yang Bunyamin dipulangkan saja. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika kakaknya itu mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai pembesar Mesir. Ini kata-kata aziz ini menunjukkan bahwa aziz itu tidak khusus bagi Allah. Seorang boleh menamakan dirinya aziz, tidak harus Abdul Aziz. Ini termasuk nama-nama yang boleh juga dinamakan kepada selain Allah, sama dengan Rahim. Beda dengan Rahman atau dengan Allah dan beberapa nama-nama yang khusus bagi Allah. Ya ayyuhal aziz, wahai pembesar. Yang dimaksudkan adalah Nabi Yusuf sendiri. Inna lahu aban syekhan kabira. Anak ini ada bapaknya yang sudah sangat tua. Fakhud ahadana makanahu. Kalau bisa, ambil salah seorang dari kami saja sebagai ganti tumbal dari ini. Artinya biarlah dia yang dihukumi. Anak ini tolong dipulangkan saja. Inna naraka minal muhsinin, karena kami melihat kamu ini orang yang baik-baik. Tolong kami, karena kasihan bapaknya sangat sedih. Apa jawaban Nabi Yusuf waktu itu? Beliau mengatakan, ma'adzallah, a'udzubillah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idan la zalimun. Ma'adzallah, a'udzubillah, tidak mungkin kami akan menahan orang yang tidak mencuri. Tidak mungkin bukan dia yang mencuri lalu orang lain yang kita tahan. Karena kapan kami melakukan seperti itu, maka kami adalah orang zalim. Berarti ini sudah menjadi syariat terdahulu bahwa alla taziru wazratu wizra ukhra. Orang yang tidak berdosa tidak mungkin dibebankan dosa kepadanya. Bukan dia yang salah lalu orang lain, lalu dia yang ditahan. Orang lain yang salah lalu si fulan yang ditahan. Ini adalah hukum yang diajarkan dalam syariat ini dan syariat-syariat terdahulu. Kata Syekh, lihatlah bagaimana mulianya syariat ini dan bagaimana kezaliman hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, kata beliau, hukum yang pernah ditetapkan oleh Fir'aun. Dia begitu takut dengan kabar berita akan ada seorang anak nanti, seorang Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Berapa itu? Satu orang saja. Yang itulah Nabi Musa alaihissalam. Satu yang
dikatakan akan menghancurkan kekuasaannya. Seharusnya dia cuma cari siapa satu orang tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Fir'aun? Nah, ini bahayanya ya, para orang-orang zalim kadang melakukan yang seperti ini. Semua laki-laki yang lahir semuanya dibunuh. Padahal kan cuma satu yang akan menghancurkan tirani kekuasaannya. Tapi dia membuat maklumat instruksi siapa saja laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dan ini kadang kita dapatkan ya. Ketika ada seorang muslim dituduh teroris umpamanya, itu pun mungkin cuma tuduhan-tuduhan atau mungkin rekayasa yang dibuat-buat, maka kadang semua orang yang dikatakan mirip-mirip dengannya semuanya dikatakan teroris ya, waliyadzubillah. Kita katakan alla taziru waziratu wizra ukhra ya. Setiap orang yang berjenggot langsung dicurigai ya. Setiap wanita cadar langsung dicurigai, padahal mungkin pelakunya cuma satu saja atau dua, dan itu pun mungkin juga orang-orang yang sekedar menyamar saja. Allahul musta'an. Kata Syekh kemudian, dan ini juga kadang terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga ya. Kadang kata beliau, seorang bapak pulang dari kantornya, dari kerjanya, tempat kerjanya, capek. Pulang ke rumah, dia mendapatkan rumahnya berantakan ya. Mungkin ada anak kecilnya yang menghancurkan kaca ya, memecahkan gelas dan membongkar buku-bukunya. Maka semua anaknya dapat bagian ya, semuanya dimarahi ya, karena dia sudah capek pulang ke rumah lihat rumah berantakan, maka semua anggota rumah kena marah, walaupun mungkin yang salah cuma satu orang. Atau mungkin karena dia capek lalu dia lapar dan alhamdulillah sudah ada makanan yang disediakan oleh istrinya, tapi mungkin waktu itu kelebihan garam ya, atau kekurangan garam, maka kekesalan itu dia tumpahkan kepada semuanya. Mungkin kepada istrinya pertama, kecuali kalau dia takut sama istrinya, mungkin istrinya dia tidak marahi ya. Tapi anaknya menjadi korban, anaknya semuanya dimarahi dan mungkin dipukuli dan cari-cari kesalahan, karena memang sebenarnya asal kemarahannya itulah karena makanan yang tidak sesuai dengan seleranya atau keinginannya. Nah, ini yang seperti ini kita perlu ingatkan, alla tazir wazirah wizra ukhra. Ya, orang yang salah, orang yang tidak salah jangan bebankan kesalahan dan hukuman kepadanya. Kata beliau, wa ma dzambal aulad, ya kenapa semuanya sampai kena marah padahal yang salah mungkin cuma satu orang saja. Dan jamaah sekalian, ini juga silahkan analogikan, dikiaskan dengan kerja-kerja kita atau dalam kantor kita, dalam aktivitas kita. Jangan kesalahan satu atau dua orang lalu kita menyalahkan semuanya. Dan ini keadilan yang diajarkan Islam. Apatah lagi, jangan bukan yang salah itu yang dimarahi dan yang salah tidak kena marah. Itu kadang-kadang juga ya, secara tidak sadar kalau kita buat rapat umpamanya, rapat ada yang terlambat, kita sudah nunggu dan yang hadir tepat waktu cuma berapa orang saja. Akhirnya yang kena marah kita adalah yang hadir itu tepat waktu. Kita marahi ya, ini tidak tepat waktu, semuanya marah-marah. Yang tidak hadir, yang terlambat tidak kena bagian marah kita karena memang belum hadir. Yang hadir justru yang kena semprotan ya. Nah, ini tidak tempat ya. Jadi tidak tepat. Sama juga kalau umpama tarbiyah ya. Yang hadir sudah tepat waktu itu yang dimarahi, teman-teman yang terlambat yang tidak hadir tidak kena marah ya. Nah, ini juga salah tempat ini. Ketika kesalahan orang lain ditimpakan kepada orang yang tidak bersalah. Sebagai penutup, ya Syekh juga mengingatkan adalah tentu saja sekali lagi ini tidak bertentangan dengan
ayat-ayat yang mengingatkan seperti wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian, kata Allah, dengan fitnah, ujian, azab, siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman saja. Bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan bahwa kadang satu siksa menimpa semua orang yang ada di satu tempat tersebut? Apakah ini tidak bertentangan dengan kaidah yang telah kita sebutkan? Jawabannya tentu saja tidak bertentangan. Karena yang dimaksudkan mereka-mereka yang zalim adalah pelaku kejahatan dan juga akan kena siksa dan musibah tersebut adalah mereka-mereka yang diam terhadap kemungkaran tersebut. Jadi orang-orang yang mungkin tidak melakukan kesalahan kemaksiatan, tapi dia menyaksikan kemaksiatan tersebut dan diam, tidak ada upaya untuk menegurnya, tidak ada upaya untuk melarangnya dengan tangannya, tidak juga menegurnya dengan lisannya, dan hatinya tenang-tenang saja, tidak ada kebencian, kemarahan, kegusaran terhadap kemungkaran yang ada di depan matanya, dan juga tidak mendoakan untuk merubah keadaan. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia tidak terlibat langsung dalam kemaksiatan, tapi dia diam terhadap kemungkaran, berlaku apa yang Allah katakan, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dengan siksa, azab yang Allah akan turunkan tidak hanya kepada pelaku dosa secara khusus, tapi juga kepada mereka-mereka yang hadir namun mendiamkan kemungkaran tersebut. Waliyadzubillah. Sekarang ini secara singkat dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh, kemudian ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.